Halo, selamat datang kembali di pembelajaran PPKN kelas 8 bab yang kedua. Sekarang kita akan memasuki materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang pasti dalam tujuan pembelajarannya kita harus menghargai, lalu mendukung pula, lalu juga merasionalkan, serta melaksanakan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk stay tune terus dalam channelnya Pak Randi. Channelnya Pak Randi banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan masuk ke dalam materi ini. Kita mulai dari video pertama. Video ini kita akan belajar tentang apa sih pentingnya Undang-Undang Dasar itu. Nah, saya akan berikan berupa tayangan video. Silakan dinikmati. Salam hangat. Saya ingin bertanya, masih ingatkah Anda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Mudah-mudahan masih ingat. Sebab di pembukaan Undang-Undang Dasar itulah hitam di atas putih tercatat harapan bangsa Indonesia. Disitulah dikumandangkan alasan negara kita lahir. Kemerdekaan tumbuh dari perasaan pedih atas penderitaan yang diderita rakyat akibat penjajahan. Karenanya, kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tak mengherankan bahwa kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti kemerdekaan negara-negara Asia lainnya. Kemerdekaan Indonesia membawa semangat zaman. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bangsa kita telah menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan seyogianya selalu menjadi pegangan kita dalam membangun negeri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa kemerdekaan hanyalah sebuah pintu gerbang, yang berarti ada sesuatu di balik pintu tersebut, sesuatu yang masih harus diperjuangkan. Apa yang diharapkan muncul di balik pintu kemerdekaan? Yang diharapkan adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah merdeka, kita pertama-tama harus bersatu, terlepas dari segala perbedaan yang kita miliki.
kita sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar itu dibuat bukan hanya untuk syarat menjadi sebuah negara, tetapi menjadi acuan negara dalam mensejahterakan rakyat. Itu harus ada pegangan hukumnya. Makanya dibuatlah sebuah hukum dasar yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, dalam bahasa lain, hukum dasar itu disebut juga dengan konstitusi. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam paham konstitusi, kita juga harus tahu bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga ada hubungannya dengan teks proklamasi. Masih ingatkah dengan isi dari proklamasi? Saya akan bacakan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat ini akan dijelaskan dengan menghubungkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya adalah hubungannya adalah pada alinea pertama sampai 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Coba kita lihat lagi kalimat pertamanya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berarti artinya alinea pertama, kedua, dan ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu rinciannya dari kalimat proklamasi yang pertama. Masih ingat isi dari alinea pertama, kedua, dan ketiga? Bapak harap kalian masih ingat. Untuk alinea keempat, isinya memuat arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Jadi setelah proklamasi dikumandangkan, apakah negara sudah selesai hanya untuk merdeka? Tidak, tapi arah pertanggungjawabannya harus ada. Dan itu tertulis normanya di alinea keempat, aturannya di alinea keempat. Apakah kalian hafal isi dari alinea keempat? Bapak harap kalian paham. Kalimat kedua pada proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga memuat pembukaannya. Jadi kalimat kedua coba kita lihat lagi. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Apa? Diselenggarakan seperti apa? Salah satunya adalah segera menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi negara kita atau hukum dasar negara kita. Masih ingat badan siapa yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita? Betul, yaitu saat sidang PPKI. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, hukum dasar bahasa lainnya adalah konstitusi. Nah, di konstitusi ini secara sederhana diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Kata konstitusi sendiri juga berasal dari bahasa Perancis, teman-teman, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi artinya adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Undang-undang dasar suatu negara. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Betul kan, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa konstitusi dalam bahasa lainnya adalah hukum dasar. Bisa konstitusi itu dirumuskan sebelum negara itu berdiri ataupun sesudah. Kalau negara kita dirancangnya itu adalah sebelum negara kita berdiri. Masih ingat? Itu oleh siapa?
Betul, oleh Badan BPUPKI. Nah, setelahnya masuk dan ditetapkan setelah kemerdekaan oleh Badan PPKI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat hukum dasar yang digunakan sumber hukum peraturan perundang-undangan. Selain itu juga ada hukum dasar lain yang sifatnya tidak tertulis, yang artinya sebuah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara yang sifatnya tidak tertulis dan biasanya disebut dengan konvensi. Nah, sekarang kita masuk dalam makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam bahasa lainnya adalah pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pokok pikiran yang pertama adalah persatuan. Persatuan artinya negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan, di mana setiap paham-paham yang berbeda itu disatukan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial. Keadilan sosial harapannya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu pokok pikiran yang ketiga, kedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Jelas bahwa pokok pikiran yang ketiga atau makna alenia yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Artinya bahwa negara kita itu memakai paham kedaulatan rakyat, di mana setiap keputusan negara itu didasarkan oleh keputusan rakyat melalui permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir adalah yang keempat. Pokok pikiran yang keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Yaitu negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, apabila orang Indonesia harus memiliki rasa kemanusiaan, maka dia juga wajib memiliki rasa berketuhanan. Karena kemanusiaan dan berketuhanan adalah satu bagian yang utuh dalam diri setiap warga negara Indonesia sebagai acuan kehidupan bersama. Jadi tidak bisa dipisahkan. Apabila ada pertanyaan, Pak, apakah ada orang diperbolehkan untuk tidak beragama di Indonesia? Jawaban yang pasti adalah tidak boleh, karena kita sudah sepakat melalui hukum dasar kita bahwa berketuhanan dan kemanusiaan adalah sebuah kesepakatan utama sebagai warga negara Indonesia. Lalu makna Undang-Undang Dasar dalam kurung batang tubuhnya. Bisa didapat artinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam batang tubuhnya berisikan dua materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan juga materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Jadi, di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut, selain berisikan pasal tentang sistem pemerintahan negara, bagaimana proses pengaturannya, bentuk negaranya, lalu juga ada tentang pasal-pasal berkaitan dengan hubungan negara dengan warga negara. Salah satunya adalah di pasal 28 yang berisikan tentang hak asasi manusia juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam makna Undang-Undang Dasar batang tubuh juga ada dua hal yang berisikan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Indonesia yang juga terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah yang sangat fundamental atau norma dasar. Juga ada batang tubuh yang terdiri atas bab, pasal, ayat, dan aturan peralihan serta aturan tangan. Nah, dari materi yang pertama ini sebagai pembukaan, kita sudah belajar tentang seberapa pentingkah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dipelajari. Jawabannya pasti sangat penting, karena itu sebagai landasan yang fundamental yang harus kita pahami bagaimana berjalannya negara menurut tatanan hukum nasional. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.